Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi P3K dan CPNS untuk formasi jabatan penata kelola kelautan dan perikanan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Berikut ini merupakan tampilan dari kisi-kisi P3K dan CPNS penata kelola kelautan dan perikanan. Kisi-kisi ini dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum sendiri, yaitu hukum dan dasar kebijakan perikanan tangkap. Di materi ini, mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan tangkap seperti UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan turunannya, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, kebijakan nasional dan internasional terkait pengelolaan sumber daya ikan seperti konservasi laut, pembatasan alat tangkap destruktif, sistem kuota, dan zona penangkapan ikan, penegakan hukum perikanan seperti tindakan ilegal, unreported, unregulated fishing atau IUU fishing, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian perikanan. Tata kelola perikanan tangkap berkelanjutan seperti integrasi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pengelolaan perikanan. Kedua, yaitu kemampuan khusus meliputi jenis ikan, biologi perairan, statistik perikanan, dan daerah penangkapan ikan. Jenis ikan mencakup identifikasi ikan ekonomis penting, morfologi, klasifikasi, dan habitatnya. Biologi perairan meliputi rantai makanan laut, produktivitas perairan, siklus hidup ikan, pengaruh lingkungan terhadap populasi ikan. Kemudian, statistik perikanan meliputi teknik pengumpulan dan analisis data hasil tangkapan, upaya penangkapan atau CPUE, dan tren populasi. Daerah penangkapan ikan atau fishing ground meliputi penentuan lokasi potensial berdasarkan musim, arus laut, suhu, dan distribusi ikan. Kisi-kisi kemampuan khusus yang kedua yaitu rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan metode penangkapan ikan. Rancang bangun kapal perikanan meliputi desain struktur, fungsi bagian kapal, jenis kapal berdasarkan alat tangkap. Kemudian, alat penangkapan ikan meliputi jenis alat seperti jaring, pancing, dan perangkap. Kemudian ada prinsip kerja, efisiensi, dan legalitas penggunaannya. Selanjutnya, metode penangkapan ikan meliputi teknik pengoperasian alat, selektivitas, dan aspek keberlanjutan. Kemudian, kisi-kisi kemampuan khusus yang ketiga yaitu melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan. Pengawakan kapal meliputi struktur organisasi awak kapal, tugas nahkoda, juru mudi, juru mesin, dan ABK. Sertifikasi awak kapal meliputi persyaratan kompetensi CTC WF atau Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel. Kemudian ada manajemen SDM kapal, meliputi rotasi awak, keselamatan kerja, dan pengaturan waktu kerja di laut. Kemudian, kisi-kisi kemampuan khusus yang keempat, yaitu permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, dan tingkah laku ikan. Permesinan kapal perikanan meliputi mesin utama dan bantu, sistem propulsi, pemeliharaan, dan efisiensi bahan bakar. Alat bantu penangkapan
meliputi lampu, sonar, fish finder, radar, dan GPS. Kemudian tingkah laku ikan meliputi pola migrasi, respon terhadap cahaya, suara, arus, dan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas alat tangkap. Kisi-kisi kemampuan khusus yang terakhir yaitu yang kelima adalah tambat labuh, radio komunikasi, pemanduan kapal perikanan. Tambat labuh meliputi teknik penambatan kapal, jenis tambatan, dan prosedur di pelabuhan perikanan. Radio komunikasi meliputi penggunaan frekuensi maritim, kode komunikasi internasional, dan keselamatan pelayaran. Dan yang terakhir adalah pemanduan kapal, meliputi navigasi masuk dan keluar pelabuhan, sinyal visual dan suara, serta kerjasama dengan otoritas pelabuhan. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung saja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.